Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar. Tuhan berbicara buat kita semua dari Kolose 3 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sekali lagi saya ulangi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Judul, janganlah sakiti aku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini Rasul Paulus menyinggung tentang tanggung jawab orang tua yang diwakili ayah kepada anak-anaknya. Menariknya lagi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak memberi nasihat dan membentuk perintah, tetapi berbentuk larangan, janganlah. Janganlah sakiti hati anakmu. Ayat 21a tadi. Dan diikuti oleh tujuan supaya jangan tawar hatinya. Jadi bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Katakan amin bapak-bapak. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa fokus Rasul Paulus pada zaman itu, sehingga dia mengeluarkan firman Tuhan yang berupa larangan ini, itu menyeratkan keprihatinan Rasul Paulus terhadap posisi anak-anak dalam budaya kuno. Jadi dalam budaya kuno anak-anak dianggap sebagai properti ayah mereka. Dalam kasus-kasus tertentu keadaan anak-anak justru lebih menyedihkan daripada para budak pada masa itu. Ayah berhak menentukan apakah bayi yang lahir itu layak hidup atau tidak. Ayah juga dapat menjual anak-anaknya menjadi budak. Intinya selama seorang anak berada di bawah pengawasan ayah, dia menjadi milik ayahnya sepenuhnya. Jadi ayahnya mau berbuat apa untuk anak itu, dia harus ikuti. Nah dalam konteks kultural seperti inilah Rasul Paulus menasihati para ayah untuk tidak menyakiti anak-anak mereka seperti ini, seperti pada budaya kuno ini. Tujuan dari larangan tersebut adalah menjaga hati anak-anak supaya mereka tidak tawar hati. Hati tawar, hati dingin, hati beku, tidak rasa apa-apa lagi. Di mana Bapak mau bikin apa saja mereka lakukan. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan dengan kehilangan hati. Supaya aja anak-anak itu punya hati hilang. Supaya aja anak-anak itu punya patah semangat. Mereka patah semangat. Mereka tidak punya gairah. Karena tadi saya bilang dingin itu. Karena tawar hati itu dingin, beku. Nah di perjanjian lama kata ini seringkali berkaitan dengan kemarahan. Sebuah tindakan yang menyulut kemarahan dalam hati. Tentu saja kemarahan anak-anak pada saat itu tidak selalu diungkapkan di depan ayah mereka. Secara terang-terangan. Kalau mereka lagi marah, mereka tidak bisa ungkapkan secara terang-terangan di hadapan ayah mereka. Jadi budaya kuno saat itu sangat membatasi kebebasan anak-anak untuk ekspresi. Karena anak-anak kurang ajar pada orang tua. Orang tua bilang 1, anak-anak 1000. Guru-guru bilang apa? Anak-anak punya lebih banyak lagi. Kalau zaman dulu itu kuno tidak seperti gitu. Mereka tidak punya hak untuk ekspresikan apa yang mereka inginkan. Jika seorang ayah tidak terima dengan perlakuan anaknya, si ayah bisa melakukan apa saja terhadap anak tersebut. Akibatnya kemarahan anak-anaknya tertimbun dalam hati. Dari kemarahan inilah berubah menjadi kepahitan. Bapak ibu saudara, saya percaya bahwa bapak-bapak ini sama dengan orang-orang pada zaman kuno itu. Masih buat anak-anak seperti gitu. Sampai Tuhan berbicara buat saya, katakan ini saudara. Karena saya ada di bawah asuhan Bapak bikin apa saja. Saya turuti, Bapak pukul saya, Bapak kasih saya mulai sekolah, Bapak batasi tidak boleh kirim uang untuk kamu kuliah. Karena kamu tidak dengar Bapak sangkali kamu, tidak ada namamu dalam daftar keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan tidak berbeda jauh dengan orang-orang pada zaman dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Rasul Paulus berkata dalam Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anda sudah jadi orang benar. Didik mereka dalam jalan Tuhan. Jangan seperti orang tua dulu pada zaman kuno. Jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Itu ditujukan kepada para bapak bukan ibu. Jadi bapak-bapak dengar sekali lagi. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Karena banyak sekali anak-anak yang terluka karena engkau membuatnya. Tugas mendidik anak itu juga merupakan tugas penting seorang bapak di tengah-tengah keluarga.
Jadi selain bertugas untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, seorang bapak juga harus bertugas mendidik anak dengan baik tanpa membangkitkan amarah dalam hati mereka. Kalau bayi-bayi baru lahir, anak bapak gendong anak tuh susah, saudara. Mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit itu juga dengan muka yang tidak bagus. Betul itu bapak-bapak, air hidup Ambon, tapi saya percaya sini tidak ada. Amin. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, bapak-bapak, tugas mendidik anak terletak pada ayah. Sama-sama kita katakan, tugas mendidik anak-anak terletak pada ayah. Efesus 6 ayat 4 tadi kita baca. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Allah memberikan penekanan yang berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Secara teori, fakta, dan realita, dunia ajarkan ibu harus mendidik anak di rumah. Karena ibu ada di rumah, tugas ibu didik anak. Tapi firman Allah berkata bahwa mendidik anak adalah tugas dan peran bapak. Katakan amin bapak-bapak. Jadi bukan saya cari nafkah, tapi didik anak-anak di rumah. Kalau dunia bilang itu urusan ibu, firman Allah bilang itu urusan bapak. Jangan Anda rubah. Amin. Didik anak adalah tugas dan peran bapak. Tanggung jawab utama dalam pembinaan spiritualitas anak berada di tangan para bapak. Katakan amin para bapak. Ya. Seorang bapak tidak harus pandai berbicara, tidak pandai untuk berdoa, tidak harus pandai untuk berkhotbah dulu, tapi ia harus memperdulikan. Ia harus mempedulikan dan memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Betul untuk bicara, betul untuk berkhotbah. Saya masalah, tapi didik anak-anak tuh. Maksudnya begitu. Perhatikan mereka punya kerohanian. Nah, pertanyaan saya, sudahkah bapak-bapak melakukan peran ini? Aduh, bapak saya tahu berdoa. Jadi nanti mama yang berdoa juga. Bapak-bapak terus berdoa, amin. Amin bapak-bapak. Makanya dunia kacau. Dunia kacau Bapak Ibu Saudara. Dunia ini rusak. Lalu kalau di gereja saya ajar saudara firman Tuhan. Lalu siapa mau ajar saudara? Tidak mungkin Tuhan Allah turun dari surga ajar saudara. Tuhan Allah sudah kirim hamba-hambanya untuk mengurat dan sudah urapi untuk sampaikan buat bapak-bapak. Jadi hari ini bapak-bapak pasti tidak suka saya, tersinggung, sakit hati. Kalau sudah berpikir tadi saya ke gereja buat apa ya? Saya berpikir jodoh jangan sakiti. Aku ini mungkin apa sih rahasia? Tapi ternyata itu buat saya, khusus bapak-bapak hari ini. Jadi bapak-bapak bukan dengar telinga tuh dengar baik-baik. Amin bapak-bapak. Iya. Jadi bukan tanggung jawab ibu untuk didik anak. Bapak yang punya peranan. Dunia bilang ibu yang didik. Tuhan Allah bilang bapak. Kepala suami didik. Bukan ibu. Peran bapak tidak bisa tercapai apabila seorang bapak tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Melalui karya Roh Kudus dalam hatinya. Jadi tugas kebapaan harus dimulai dari pertobatan dan sungguh-sungguh dari sang ayah. Bapak dengar, Anda harus bertobat dulu baru didik anak-anak. Kalau Anda masih minum, mabuk, berzina, berselingkuh, bagaimana mungkin Anda didik anak-anak takut Tuhan? Amin. Kalau kalian cerai sana, kalian cerai 10 kali, bagaimana mau ajar anak-anak? Tidak benar itu. Anda harus mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan Allah. Amin. Ya. Jadi bapak-bapak yang kekasih, tugas kebapaan dimulai dari pertobatan. Katakan pertobatan. Bapak-bapak harus bertobat dulu, baru didik anak-anak. Amin bapak-bapak. Yang kedua, seorang ayah tidak boleh menyalahgunakan otoritasnya. Jadi bapak-bapak dengar sekali lagi, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Katakan amin. Secara hurufiah bagian ini berbunyi, jangan memprovokasi anak-anakmu. Jangan provokasi mereka, artinya jangan menimbulkan kepahitan di hati anak-anakmu. Katakan amin. Jangan menimbulkan kemarahan di hati anak-anakmu. Jangan menimbulkan sakit hati, kecemburuan, kegelisahan dalam hati anak-anakmu. Jangan. Maksudnya seperti itu. Paulus tidak melarang bapak-bapak untuk marah. Atau para ayah untuk memarahi anak-anak mereka. Paulus tidak melarang hal itu. Tapi Paulus bilang jangan provokasi dong. Jangan bikin orang hati sakit. Begitu. Amin Bapak Ibu. Khususnya bapak-bapak amin.
Yang Paulus maksudkan adalah tindakan seorang bapak atau seorang ayah yang keliru, yang hanya memprovokasi anak, bikin anak punya hati sakit. Di rumah ada anak emas, mama pilih yang Abraham, bapak pilih yang Yusak. Bapak lebih senang, mama lebih suka Abraham, lalu bapak lebih suka Yusak. Makanya makanan-makanan mama kasih Pak Abraham, Yusak makan cuma sisa-sisa makanan sah. Karena itu anak emas. Itu bapak pun anak saya tunggu bapak pulang dulu dari kantor sana baru bapak kasih makan saya. Makanya bagaimana nanti saya sakit hati. Lalu anak-anak bilang siapa suruh mama lahir beta lah. Tapi kan saya bisa ngomong saudara, semua ada di hati. Pokoknya saya naik kelas bapak saya pergi Jakarta. Asal saya nilai bagus. Iming-iming anak-anak, janji-janji anak-anak. Pas anak naik kelas ya bapak saya ada uang, sabarnya berdoa lagi. Bagaimana saya lari rumah. Tapi bapak-bapak itu tidak ada di sini. Semua bapak-bapak baik. Bapak pukul mama di depan muka, bapak memaki mama di depan muka. Makanya bilang beta bahasa jadi tentara atau polisi. Saya berharap bapak Tuan Kota tidak jadi tentara karena ingin bawa dendam per bapak. Satu anak bilang mama beta mau jadi tentara. Kenapa sih mau tentara? Supaya beta mau bunuh bapak. Kenapa sih mau bunuh bapak? Bapak tukang mabuk mama. Jadi beta mau bunuh orang tua. Tapi di sini tidak ada bapak ibu. Anak-anak di sini bangga punya bapak. Amin. Amin. Anak lagi karya hidup Ambon. Tidak, bapak-bapak dengar. Bangun pagi itu, kalau istri sudah menyimpan piring, taruh akan di rak piring. Kalau ada gelas yang kotor, cuci akan. Itu bukan banci. Bukan saudara. Kalau bisa waktu pergi pasar-pasar. Suami saya itu pasar terus saudara. Tiap saat pasar. Kalau sebelum ya pak masih lupa kalapa. Ya sudah mari uang. Balik pergi lagi pasar. Bola paling pasar tuh suka. Sudah tahu kemarin saya tidak tahu pasar tuh model apa. Saya berikan kalian ini ke Tompi pasar. Sampai di pasar ikan saya nggak ada. Orang-orang sudah pulang. Mama ini jam sembahyang. Oh lain kali bilang mama. Jadi akhirnya sudah dapat ikan yang banyak. Jadi bapak ibu saudara, bapak-bapak dengar buka telinga baik-baik. Jangan ada bilang, beta kerja di kantor banyak. Bisa kok, pasar cuma 5 menit saja harus sampai pasar balik beli ikan per istri anak-anak. Amin. Bikin akan yang suka cita. Beta buat anak harus makan ikan supaya otak pintar. Yang tuh makan telur sarimi, sarap-sarap terganggu. Jangan pergi pasar. Pasar bantu istri tuh. Bawa pulang ikan-ikan, pasti dia senang bapak ibu. Itu bukan istrinya malas, bukan. Sekali-sekali Anda kasih surprise buat istri Anda. Wow. Ya, yang ketiga seorang ayah harus mendidik dengan penuh kasih dan berfokus pada Kristus. Bapak Ibu tadi dikatakan ajaran. Ajarkan mereka ajaran Tuhan. Kata ajaran berkaitan erat dengan disiplin atau hukuman. Jadi mengasihi tidak identik dengan memanjakan. Mengasihi tidak sama dengan menyenangkan anak. Oh kalau saya sayang anak, jadi saya buat dia senang. Itu bukan saudara. Justru pada saat orang tua mengasihi anak, orang tua harus memberikan disiplin yang menolong anak untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang tidak benar yang telah dilakukannya. Kalau dia salah, Bapak Ibu harus mengasihi dia dengan jalan kasih rotan buat dia. Kalau dia umur 1 tahun sampai 12 tahun masih kasih rotan buat dia. Selebihnya di atas jangan. Anda tunjukkan contoh. Kalau Anda pukul dia sudah umur 13, 14, 15, dia lari rumah. Lari pasar, 1 bulan pergi Anda susah. Cari polisi kembali Bapak kasih masuk. Bapak Tuan Kota kasih masuk beta pun anak di apa tuh penjara Bapak. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Karena orang tua kadang-kadang jengkel bawa anak di penjara. Padahal jadi contoh perdong. Jadi kalau Anda sayang Anda punya anak dia salah. Kasih rotan buat dia. Supaya dia tobat tidak lakukan lagi. Amin. Jangan manjakan dia. Jangan lihat anak salah lalu kasih tinggal saya tak tahu itu mau anak pintar dia memaki. Sadap. Makilah nyong, makilah. Itu salah itu Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Kapolsek pikiran sakit karena pikir mau adili siapa tinggal siapa. Ketua harus tolong tua supaya antu juga jangan beban banyak per urusan. Nah, bayangkan panjang ini besar ini tuh halah sampai ke ketua. Bakalai sini mabok sana bersinah sana apa Bapak Kapolsek punya kapal yang sakit Saudara. Kita tolong beliau, amin. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berdoa untuk tentara dan polisi? Saya pernah toh? Cuma pada polisi ini masih ada otak, tentara ini masih ada otak. Anda yang tidak ada otak, mereka itu ada otak.
Amin. Anda tidak pernah berdiri di panas. Prip jalan, prip jalan. Anda tidak pernah berdiri di situ keringat. Mana minum es di mana? Anda di dalam auto minum es, polisi buta huruf, polisi bego. Padahal tidak seperti gitu. Saudara saya kalau jalan saya tetap di polisi, saya berdoa terus. Tuhan kasih kekuatan untuk Bapak polisi. Tuhan kasih kekuatan, kasih tenaga. Kasih sukacita buat mereka. Itu kan panas saudara. Saudara tidak kasih es atau uang buat beliau. Saudara sumpah beliau dalam auto. Nah auto penumpang atau auto pribadi apalagi. Sudah pukul AC, sudah pukul saudara baru mulai ngoceh-ngoceh. Memang polisi ada mata, memang buta huruf. Siapa yang buta huruf? Anda buta huruf bukan polisi. Polisi itu pintar, amin. Kalau tidak pintar tidak lulus tes Bapak Ibu Saudara. Amin, kita rubah ya perkataan kita. Ada apa polisi di mana tentara? Tuhan berkati mereka. Tuhan kasih kekuatan buat mereka. Tuhan kasih kesabaran buat mereka. Untuk berdiri pimpin orang Maluku, orang Ambon ini gampang saudara. Nah kata nasihat bisa berarti teguran atau pengajaran. Jadi disiplin atau hukuman harus disertai dengan pengajaran. Katakan amin. Baik disiplin ataupun pengajaran tidak boleh dipisahkan dari ajaran Tuhan atau kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus Tuhan. Peran kebapaan harus difokuskan pada Injil keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Jadi bapak atau ayah tidak saja mengajarkan tentang pengajaran moral tetapi juga iman keselamatan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadilah bapak yang baik yang bertanggung jawab dan mendidik anak-anakmu di tengah keluarga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu khususnya bapak-bapak diberkati. Tersinggung. Marah. Nah Bapak Ibu Saudara, anak atau generasi muda adalah pemilik dan pewaris masa depan gereja, bangsa dan negara. Katakan amin. Tetapi yang menentukan masa depan gereja, bangsa dan negara adalah orang tua, saudara dan saya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang tua yang lebih tua yang mengisi lembaran hidup anaknya. Baik dengan tinta, cinta, kasih atau apapun itu yang membentuk sikap, kepribadian dan perilaku anak kita saudara. Bagaimana masa depan bangsa dan negara tergantung bagaimana orang tua, ayah, ibu, saudara dan saya memekali kehidupan mereka sehingga mereka terbentuk menjadi satu kesatuan gereja, bangsa dan negara. Itu tidak boleh terpisahkan Bapak Ibu. Jadi didikan orang tua akan menentukan masa depan gereja, bangsa dan negara. Makanya bapak-bapak di rumah didik anak-anak. Pembentukan karakter itu mulai dari rumah, dari keluarga yang kecil itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan tentang peran penting orang tua dalam mendidik anak. Jadi didik mereka dengan kasih. Dan nasihati anak-anak Anda. Dan nasihati mereka supaya mereka juga mentaati orang tua dalam segala hal. Anak-anak dengar firman Tuhan bilang, taati orang tua. Hormatilah mereka. Taati ajaran nasihat-nasihat mereka. Kalau nasihat apa bilang. Yang Anda bilang begini, anak-anak zaman wow dengar. Ayo mama dong tuh dulu tuh mama dong kolot, mama dong kuno. Mama sekarang ini sudah zaman now. Mama, kenapa mama mau makan nasi dengan serantai gula sementara kau tuh makan pizza mama? Loh kalau kamu bilang begitu bahwa mama tuh di pizza sana lah, mama tuh rasa. Amin. Nah berdoa supaya mama tuh dapat uang banyak lah pikas makanan di sana. Tinggal bersungut mengeluh terus. Jadi kalau orang tua nasihat apa tuh dengar, nah ini kan ketemu bulan awal ini uang yang ada makan dulu ya kasih pitone dengan ikan goreng saja dan sambal ya. Coba kalau orang tua bilang, iya mama puji Tuhan mah yang penting katong ada makan. Ya mama kenapa sih makan sama orang sana? Orang sana tuh ada ayam mama bawa ayam goreng nih. Cuma bawa masak par ikan es berkata makan. Di sana tuh mama. Jadi kalau orang tua bilang apa tuh dengar akang. Jadi kalau orang tua bicara tuh dengar. Anak dunia suruh saja sebagai orang-orang pamino, pamabo, orang-orang yang suka bajudi. Jangan saya bermain dong. Dengar akang lalu bikin. Jadi didikan orang tua itu menentukan masa depan gereja, bangsa dan negara. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingatkan tentang para orang tua. Supaya didik anak-anak itu dengan baik, dengan penuh kasih. Orang tua berkewajiban menuntun anak ke jalan yang baik dan benar. Katakan amin orang tua. Orang tua menuntun artinya memberi contoh dan teladan. Jadi contoh dan teladan harus dari orang tua supaya anak-anak lihat. Bapak tiap pagi pergi gereja, kau ikut bapak gereja. Bapak tiap pagi bangun mesbah berdoa, baca firman kau juga ikuti. Itu teladan. Amin. Bapak bikin saja nanti anak-anak itu ikut. Amin bapak-bapak. Nah Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena
memang demikian. Anda sudah mengenal Tuhan, Anda sudah tahu kebenaran. Anda sudah bertobat dari hidup yang berdosa. Anda sudah dibebaskan. Anda harus taati orang tua. Karena memang firman Tuhan katakan demikian. Jangan Anda rubah Bapak Ibu. Tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Anda mungkin berkata, ayo betul mama gini, betul papa gini. Saya mau katakan buat engkau anak muda. Tidak ada orang tua yang sempurna. Seperti Anda pikirkan dan gambarkan. Semua orang tua punya kekurangan dan kelemahan. Mereka punya kekurangan, tapi mereka punya hal-hal yang baik juga ada. Apapun kekurangan kelemahan orang tuamu, jangan pandang rendah didikan dan pengajaran mereka. Sebab semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Ingat di ujung cemeti itu ada emas di sana. Jadi di gereja ini Anda diajar oleh PKS, gembala-gembala komsel, mengajar Anda hal rohani. Anda terima itu, Anda dengar itu, Anda lakukan. Jangan Anda menolaknya. Ingat sekali lagi, di ujung cemeti itu ada emas. Anda sekarang belum pahami, tapi satu saat baru Anda memahaminya. Jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua Anda, jangan bikin malu orang tua. Jadilah anak-anak yang buat orang tua itu bangga, orang tua itu senang. Lihat Anda, kemarin ada 4 anak yang di wisuda kemarinnya di tempat ini. Wow, sebagai orang tua rohani di tempat ini, saya juga bangga melihat mereka. Itu luar biasa. Orang tuanya kurang-kurang, orang tuanya sederhana, tapi melahirkan anak-anak yang hebat. Mereka selesai dengan baik. Ada 2 anak adik kakak di sini yang sekaligus di wisuda. Dan tetangga-tetangga mereka tidak suka mereka, menghina mereka. Menghina mereka. Ya, mempermalukan mereka. Mengapa saudara? Waktu mereka kuliah, mereka jual roti. Mamanya jual roti, mamanya bikin roti, suruh anak-anaknya jual. Mereka berjalan dengan roti di kepala mereka, itu mahasiswa saudara. Jadi orang-orang sekitar berpikir mereka itu anak-anak biasa, anak-anak yang sekolah. Tapi mereka jualan roti bantu mama mereka. Mamanya berkata buat saya, mama katong kalian susah dulu. Dan karena katong susah orang-orang hina katong. Tapi siapa sangka Tuhan promosi anak-anaknya. Saya dengar gembala komselnya berkata bahwa saya mama yang saat itu dapat tawaran untuk ambil S2 di Australia. Katakan wow. Tawaran di Australia Bapak Ibu Saudara. Siapa yang buat itu? Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin kita dihina di lingkungan tempat kita tinggal. Dipermalukan. Karena mungkin kita miskin, tidak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau angkat, Tuhan tidak tanya orang. Tuhan mau promosi Anda, Tuhan tidak tanya orang. Siapa mau dapat beasiswa pergi di Australia tuh saudara? Siapa saudara? Anak itu. Salah satu anak dari ibu itu. Jadi waktu saya datang, saya rindu mereka saudara. Saya rindu kakak beradik itu. Karena saya pernah datang kunjungan rumah mereka. Saya datang, saya peluk mereka saudara. Mereka laki-laki 2 orang. Saya peluk mereka, saya bangga Tuhan, saya bangga. Sekalipun mereka belum lama di gereja, tapi mereka anak hebat. Sudah mahasiswa bagaimana mungkin jual roti, saudara. Bagaimana mungkin jaga pondok yang kecil. Tapi mereka lakukan. Karena ajaran mamanya. Mungkin sederhana saja itu ajaran mamanya. Dan doa-doa mamanya bagi mereka. Sehingga mereka berhasil. Menurut cerita bapaknya itu orang besar, saudara. Tapi meninggal. Kalaupun tidak meninggal mungkin sudah ada di Jawa. Karena mereka punya pangkatnya tinggi. Tapi Tuhan buat segala sesuatu beda. Ingat jalan kita dengan jalan Tuhan itu beda. Kita tidak pahami. Nah, saya bilang luar biasa. Jadi anak-anak mahasiswa jangan balaga dulu. Karena kamu untuk hidup di orang tua. Kalau bastel balaga HP yang 10 juta. Kamu dapat uang dari mana? Pancuri. Orang yang ada bos-bos di sini saja HP cuma berapa? Anak tuh mau 10 juta. Anak dapat uang dari mana? Coba lihat anak-anak tuh jual roti, jual pisang goreng. Karena mama bilang, mama beta jual pisang goreng, beta jual roti, beta berdoa dengan aku orang-orang Tuhan. Jangan orang-orang bicara apa-apa. Waktu beta pernah tuh balik roti-roti dan pisang-pisang semua selesai. Orang bilang enak. Padahal mama tahu bisa tahu goreng.
Tapi beta bergoreng, beta berdoa di akang atas, baru beta pun anak pipa jual. Ibu-ibu, yang patah semangat. Kalau anda dapat jual seperti ini, tumpang tangan di atasnya, berdoa dalam masa roh. Semua orang makan, diberkati, senam, sukacita. Mau pesan lagi. Katakan amin. Mungkin anda mau mulai ayam goreng, berdoa di atas, orang memesan dari anda. Kalau anda sudah berdoa, surga itu terbuka dan Tuhan akan buat mujizat. Kalau ibu itu bisa dan anak-anaknya, anda juga bisa. Anak-anak muda, sekali lagi jangan balaga bastel jadi orang kaya. Belum waktu para anda bastel. Katakan amin anak muda. Amin tak bisa bikin akang. Gitu. Bikin akang. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hormati khususnya anak-anak, hormati ayahmu dan ibumu. Dalam kebanggaan dan ketulusan hati. Supaya kamu bahagia dan panjang umur. Saya lihat di TikTok tuh Bapak Ibu Saudara. Satu anak yang di Jakarta tuh. Dia punya pakaian wisuda. Dia kasih dia pembapak. Kasih topinya baru foto dia pembapak. Dia bangga tuh saudara. Bapaknya miskin. Tapi bapak kasih kuliah dia. Dan dia pikir tidak pantas untuk dia pakai pakaian itu. Dia kasih dia punya bapak pakai. Pakai itu dia punya tanda semua. Pakai topi baru foto bapaknya. Saya percaya bapaknya bangga. Anak-anak bikin orang tua tuh bangga. Dia masih sekolah pacaran sabaran dapa. So pacaran sabaran dapa selama lari kawin sabaran dapa. Lapor polisi lari kembali, lapor polisi lari kembali. Sampai kapan anda balari? Ya, stop sudah hidup baik-baik cari Tuhan. Lalu kuliah baik-baik. Cukup diri dengan apa yang ada, amin. Itu kalau Bapak kirim uangnya usahakan kelola dengan baik. Kirim uang 500.000, Anda pergi bagaya, beli per HP, beli per baju, beli per tas, beli per sepatu, online, paket. Orang saya bilang, mahasiswa tapi kaya Ingat orang tua itu susah. Ya Bapak Ibu, minggu kemarin kita belajar di Homesel bagaimana tentang identitas diri. Ini Anton bicara buat saya Bapak Ibu, ini yang poin-poin terakhir nih. Banyak orang bergumul dengan identitas dirinya dan bertanya-tanya, siapakah saya? Siapakah saya adalah sebuah pertanyaan yang mungkin kita pernah tanyakan pada diri kita sendiri. Krisis identitas diri ini yang menjadi penyebab mengapa ada begitu banyak kejahatan terjadi pada saat ini. Dan krisis ini dimulai dari krisis kebapaan dalam keluarga. Katakan kebapaan. Krisis identitas diri dimulai dari krisis kebapaan. Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak lahir tanpa bapak. Banyak anak-anak punya bapak tapi bapak tanpa fungsi. Dalam rumah bapak saya berfungsi. Bapak sibuk urus kerja terus, sibuk di kantor terus. Keluar kota sana sini, urusan sana sini. Sibuk dan sibuk. Sehingga anak-anak tidak mengerti apa sebenarnya fungsi seorang bapak. Jadi bapak-bapak cari uang boleh, tapi harus punya waktu buat anak-anak. Katakan amin bapak-bapak. Bikin anak-anak itu senang. Saya punya anak-anak kalau kami pulang komsel atau pulang dari mana, sudah larut malam. Suami saya sudah makan belum? Saya bapaknya suka makan. Kamu mau makan apa? Bilang bapak yang masak. Itu betul saudara. Jam 10 atau setengah 11 Anto duduk memasak berdong. Anto bikin senang hati. Anak saya waktu kerja itu di Sinar Mas. Pagi-pagi Anto sudah bangun saudara. Karena Anto bangun tuh beta masih menyembah saudara. Beta kan lama menyembah Tuhan. Anto sudah bikin dia punya burger sekali. Anto taruh pris ini lalu bawa. Jadi bapak-bapak tanya anak semua makan ke belum? Bikin akan begitu. Amin. Kan suami saya tahu saya sudah lelah. Jadi dia bikin akang. Kasih bikin orang senang. Amin. Pulang dari mana-mana tuh beli dong kue. Bapak Ibu saudara gorengan-gorengan tuh ampal 5.000, 10.000 sudah lapang. Bapak pulangkan pedong. Bapak bisa ini saya nanti besok-besok baru Bapak bikin layang lagi. Kasih dong senang Bapak Ibu. Akibatnya hubungan yang keluarga jadi berantakan. Menimbulkan masalah kejahatan. Serta buat anak-anak jadi minder, tidak percaya diri dan arogan. Karena Bapak terlalu sibuk kerja. Jadi Bapak Kapolsek minta maaf. Tugas banyak sebagai di pemerintahan. Tapi jangan lupa anak-anak. Harus bikin non senang. Peluk dorang. Ya, walaupun sebesar saudara, tapi anak sebesarnya kita jaga peluk dorang. Saudara tahu pelukan ibu tuh, pelukan Tuhan. Waktu ketemu peluk dorang, itu kasih Bapak mengalir. Saya ketemu anak-anak tuh merasakan kenamayan. Dong mau pergi mana? Saya bilang, saya bisa, tuh mesti pulang di rumah. Karena ketemu saya rasa kasih itu seperti waktu ketemu mama peluk ketemu atau ketemu papa peluk ketemu.
Nah, banyak anak-anak kehilangan bapak. Entah meninggal. Dan salah satu faktor utama dari kondisi hilangnya sosok bapak dalam masa tumbuh kembang anak adalah perceraian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perceraian membuat anak-anak kehilangan bapak. Itulah sebabnya pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Siapakah saya? Saya tidak yakin akan diri saya. Kehidupan saya semakin sulit. Orang sana punya bapak, saya tidak punya bapak. Orang sana punya, anak saya punya keluarga utuh, saya tidak. Segala sesuatu terjadi tidak seperti yang saya harapkan, yang saya impikan. Itu pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul. Mengapa? Mengapa bapak dan mama cerai? Mengapa bapak tinggal mama? Mengapa beta sendiri diakui? Mengapa beta ditolak dari keluarga? Mengapa? Mengapa beta bapak yang baik meninggal? Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan itu. Siapa sebenarnya saya? Krisis kebapaan terjadi. Banyak anak-anak menangis. Dan berteriak di hati mereka. Saya tidak rasa kasih sayang bapak. Bapak ada tapi beta saya rasa antua sayang beta. Banyak anak-anak menangis dan berteriak di hati mereka. Bapak, mengapa bapak saya akui beta? Jangan sakiti beta bapak. Bapak yang buat beta lahir di bumi. Kenapa bapak saya pernah akui kalau beta nih bapak pun anak. Sudah lihat di pengadilan pun ibu-ibu datang. Untuk minta keadilan di pengadilan. Sampai mereka mendapat hak. Bahwa anak itu adalah bapak itu adalah anak daripada ibu ini. Bahkan ada yang meninggal pun tidak pernah akui bahwa itu anaknya. Anda sudah mengenal jalan Tuhan. Anda sudah mengenal Tuhan. Anda sudah mengenal kebenaran. Amin Bapak Ibu. Akuilah kalau itu anakmu. Anak itu dalam hatinya akan berkata, Bapak, kenapa Bapak sakiti aku? Bapak, kenapa Bapak menolak aku? Kenapa Bapak sayang suka aku? Kenapa Bapak benci beta? Beta saya minta Bapak lahirkan beta di bumi. Itu suara-suara yang sering keluar dari anak-anak. Beta saya minta Bapak dan Mama lahirkan beta. Kenapa beta ditolak dari keluarga? Kenapa beta saya diakui sebagai anak? Kenapa Bapak? Jangan sakiti beta. Jangan sakiti aku Bapak. Itu suara anak-anak. Bagi engkau yang punya anak yang tidak mengakuinya. Berapa banyak anak-anak menangis dan berteriak, Bapak, saya butuh perhatian Bapak, kasih sayang Bapak. Saya tidak butuh uang yang Bapak cari. Saya tidak butuh uang, saya butuh Bapak. Saya butuh kasih sayang Bapak. Saya butuh kehadiran Bapak waktu saya susah, waktu saya punya masalah, waktu saya sulit untuk mengerjakan PR. Bapak di mana? Bapak sibuk terus. Jangan sakiti aku, Bapak. Jangan berkata, Bapak saya rindukan keluarga yang utuh. Saya rindukan keluarga harmonis dan bahagia. Saya tidak butuh perceraian. Kenapa perceraian terjadi? Jangan sakiti aku, Bapak. Aku mau keluarga itu utuh. Aku mau aku dan Mama dan adik-adik semua ada bersama satu keluarga yang harmonis. Jangan bagi ketong, Bapak. Ada pilih nenek. Ada yang nomor 2 pergi di tete. Ada yang nomor 3 pulang kampung. Ada yang nomor 4 tinggal di tetangga. Kenapa kalian terbagi-bagi Bapak? Jangan sakiti aku. Bapak Ibu punya anak jangan dibagi-bagi. Itu Anda punya anak, Anda bertanggung jawab buat dia. Karena satu-satu Anda akan tuntut bertanggung jawab dari Anda. Sudahkah Anda jadi bapak yang baik? Sudahkah Anda jadi ibu yang baik? Jangan terpiara di nenek dan tete dan segala macam. Karena Anda punya anak, Anda bertanggung jawab dengan dia di hadapan Tuhan Allah. Bapak di manakah engkau, Bapak? Jangan sakiti aku. Aku menderita, aku terluka. Saudara ini yang tadi pagi itu melakukan berbeta. Sebelum beta bawa, saudara beta punya hati hancur. Anak mana yang lihat temannya punya keluarga utuh. Lalu dia temui dia punya keluarga yang perceraian.
Anak mana yang dia lihat punya bapak, saya akui dia. Tapi tahu kok saudara, anak-anak tidak pernah diakui. Itu mereka punya masa depan yang hebat. Satu saat mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Anda tidak mengakui dia, tapi satu saat Anda akan dilihat bagaimana Tuhan Allah promosi dia. Bagaimana Tuhan Allah buat dia jadi orang hebat. Anda mau percaya atau tidak percaya, saya mau katakan untuk anak-anak yang tidak pernah diakui, mereka punya masa depan. Dan untuk anak-anak itu saya selalu memeluk mereka. Saya selalu memberikan uang bagi mereka dan makanan bagi mereka. Selama mereka ada di sini, itu anak saya, itu cucu saya. Mereka kalau saya habis berkhotbah, oma, mari. Sampai anak-anak terlalu banyak, sampai peluk sana, peluk sini. Karena saya tahu, satu saat mereka jadi orang besar. Mereka jadi orang-orang terhormat. Dan mereka akan ingat dulu oma, waktu mengajar peluk beta. Kasih beta uang mungkin cuma 10.000, 20.000. Tapi oma perhatikan beta, oma sayang beta. Itu tidak akan pernah hilang. Jangan sakiti hati anak-anakmu, bapak-bapak. Jawaban bagi Anda yang mengalami krisis identitas diri. Saya mau katakan buat Anda. Dengar. Roma 8 ayat 16. Ini jawaban bagimu. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Ini jawaban bagi Anda yang mengalami krisis identitas diri. Bahwa Anda sekarang ini adalah anak-anak Allah. Allah Anda mungkin tidak diakui oleh Bapamu. Tapi engkau anak Bapa di surga. Anda mungkin tidak dapat perhatian khusus dari Bapamu karena sibuk bekerja. Tapi perhatian khusus dari Bapa di surga untuk Anda. Anda mungkin mengalami sakit hati yang dalam karena perceraian. Tapi Bapa di surga hadir sebagai Bapa untukmu. Katakan amin. Anda adalah putra dan putrinya Allah yang sangat istimewa dan sangat spesial. Anda adalah orang terbaik. Anda hidup dengan tujuan Tuhan. Anda tidak lahir percuma di bumi. Anda lahir dengan tujuan Tuhan untuk Anda. Jadi mulai saat ini Anda yang mengalami krisis identitas diri, dengar. Anda boleh kehilangan Bapa. Bapamu tidak akui Anda dan terjadi perceraian. Sekarang Yesus Kristus Tuhan adalah Bapamu. Katakan amin. Anda itu istimewa di hadapannya. Anda itu spesial. Anda itu orang yang terbaik di pandangan mata Bapa. Bapa di surga adalah Bapamu. Bapa di surga adalah guru besar alam semesta yang akan mengajarkan Anda jalan-jalannya untuk Anda diberkati di muka bumi. Bapa di surga akan mengajar Anda, membimbing Anda, menuntun Anda, merawat Anda. Bapa di surga akan menghibur Anda. Bapa di surga akan mendengar doa-doa Anda. Bapa di surga akan terus berbicara bagi Anda. Anda tidak sendirian di muka bumi. Katakan amin. Bagi Anda yang mengalami kematian Bapamu yang meninggal, Tuhan Allah hadir sebagai Bapa. Kau perlu bersuka cita karena kau dapatkan Bapa yang hebat dan luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang adalah Bapamu. Engkau tidak perlu berduka terlalu lama. Bangkit dan lihat bahwa Bapa di surga itu adalah Bapamu. Dia menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagimu. Dia akan menghibur Anda. Dia akan terus bercakap-cakap dengan Anda. Dia ada untuk menolong Anda. Dan dia adalah pintu yang terbuka. Tidak ada pintu yang tertutup bagi Anda. Pintu Tuhan itu pintu yang terbuka. Orang boleh berkata, sempung Bapa, sempung masa depan. Tapi Tuhan Allah berkata, aku adalah Bapanya. Amin Bapak Ibu. Dia tidak meninggalkan Anda sendirian. Dia mengasihimu. Dia mencintaimu. Hapus air mata dari matamu. Untuk anak-anak yang mengalami penolakan dalam keluarga. Yang tidak mengalami kasih sayang Bapa. Hapus air mata dari matamu. Karena hari ini Bapa di surga adalah Bapamu. Dan semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan.